Bu Sri Mulyani menjawab tentang transaksi 22 triliun telah ditindaklanjuti. Itu kalau di penegak hukum itu ada jedok ini, case close gitu. Jadi selesai 22 triliun. 3,3 triliun yang tadi juga dijelaskan, awalnya ada perbedaan 35 triliun dengan 3,3 triliun, ternyata sebagian itu diserahkan kepada penegak hukum ya, LHA-nya. Itu juga sudah ditindaklanjuti gitu. Jadi 3,3 seolah-olah sudah selesai. Apa hasil tindak lanjut nih? Ada 164 pegawai diberhentikan, di pembebasan jabatan dan sebagainya. Artinya hiruk pikuk yang 3,3 triliun yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan itu sudah diselesaikan. Artinya sudah ditindaklanjuti. Data ini akumulasi 2009 sampai 2023. Tadi saya menunggu yang 189T. Jangan-jangan ini yang harus bisa terus ditindaklanjuti, yang kemudian ada hasilnya bagi negara dan ada aset yang disita dikembalikan ke negara. Ternyata tidak juga gitu. 189T ternyata sudah ada putusan pengadilan bahkan sampai ke peninjauan kembali. Jadi kalau nggak boleh dibilang selesai ya, ini sudah ada putusan pengadilan yang 189T. Jadi dari 349, kalau kita breakdown satu persatu, yang jadi quote-unquote jatahnya Kementerian Keuangan sudah dilakukan tindak lanjut gitu ya. Bahkan Bu Sri Mulyani tadi menjelaskan bahwa yang dikirim LHA-nya ke penegak hukum pun, kata Bu Sri Mulyani, sudah ada yang divonis tadi, 18 orang kalau nggak salah. Artinya yang tidak ke Kementerian Keuangan sebenarnya juga sudah ditindaklanjuti. Teman-teman Komisi 3, saya mengingatkan kembali di awal ketika kita ramai ya, isu 300T, kemudian naik menjadi 349T, yang kemudian direduksi seolah-olah ada persoalan antara Komisi 3 dengan Pak Mahfud MD. Saya juga kena dampaknya, saya juga dibully juga Pak Mahfud di media sosial, padahal saya kan mendukung Pak Mahfud. Saya dibully juga Pak, bahkan diisukan mengirim gift ke JKT48. Coba JKT48 saya aja nggak tahu itu ke situ gitu. Jadi ramai sekali, yang kemudian persepsi publik tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan semua, bahwa di persepsi publik, di pikiran publik itu pasti mau tidak mau ada sesuatu di antara 349 triliun itu yang digarong atau dikorup atau dimaling oleh pegawai di Kementerian Keuangan. Mau tidak mau ada persepsi itu, meskipun tidak semua. Jadi begitu hari ini kita ketemu dengan Bu Sri Mulyani, dengan Pak Mahfud MD juga, ternyata akumulasi data 2009 sampai 2023 yang disebut sebagai transaksi mencurigakan itu sepenggal-sepenggal atau bagian-bagian itu sudah diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. Karena itu yang bisa kita lakukan menurut saya adalah tinggal yang fokus yang 189T tadi Pak Mahfud. Saya yakin ya Pak Mahfud mengeluarkan data itu dalam rangka untuk memicu agar penegak hukum bergerak dengan cepat gitu ya. Nah, cuman pertanyaan saya, kalau yang 189T itu sudah ada putusan PK, bahkan putusan PK, peninjauan kembali, apa yang disebut dengan case building yang akan dilakukan gitu? Pak Mahfud
saya mengusulkan ya, tadi seperti yang Pak Beni sampaikan, kalau itu dibentuk Satgas Pak, dan orang-orangnya itu aja, nanti niat Pak Mahfud membongkar ini secara menyeluruh, mungkin bisa juga nggak berhasil Pak. Karena itu saya usul Pak, kalau bisa yang 189T ini, kalau ada data mungkin perlu diserahkan ke KPK. Jadi KPK ikut juga melakukan penelusuran lebih lanjut ya mengenai 189T ini bukan angka yang kecil ini ya. Saya tidak mendalami ini detail kepabeannya seperti apa, saya tidak mendalami ya. Tapi kalau dari baca yang tadi dijelaskan bahwa 189 ini sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ya, jadi bahkan sampai ke proses peninjauan kembali. Saya kira itu saja, karena tadi saya mau nggak nanya juga nggak enak juga karena udah hadir ya. Setelah mendengar penjelasan Bu Sri Mulyani, sebenarnya pro kontra atau isu yang begitu besar itu dijawab dengan detail oleh Bu Sri Mulyani. Republik kita ini Pak, Republik Indonesia ini seringkali gampang bereaksi dengan isu. Ya, ada isu, nanti ada isu baru yang menarik perhatian. Saya hakul yakin isu ini akan hilang. Mau percaya? Nanti kita bisa lihat minggu depan. Setelah kita ini, coba kita lihat. Apalagi sekarang ada isu capres-capresan, gitu. Nah, saya takutnya isu ini juga bisa dipakai sebagai komoditi, menaikkan pamor seseorang atau menurunkan pamor seseorang. Nah, itu. Ini jangan sampai gitu. Saya ingatkan juga ke teman-teman Komisi 3, jangan berhenti. Jadi ini mohon izin Kepala PPATK memulai, Kepala PPATK mengakhiri. Itu lagunya. Monggo sebagai koordinator, ketua koordinator pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pak Menko Polhukam mengkoordinasikan. Jadi kita dukung poin nomor 7, poin nomor 6 dan poin nomor 7. Itu supaya running di lapangan dan mereport kepada Komisi 3. Saya kira gitu aja ya. Setuju ya? Oke, terima kasih. Nanti kita ambil putusan, kesimpulan putusannya, draftnya. Saya serahkan kepada pimpinan. Terima kasih. Oh iya, surat, boleh. Data yang kemarin pimpinan? Ya, data yang diminta kemarin itu tertutup, hanya diserahkan ke ketua. Terima kasih Pak Mahfud datanya. Ya kalau bocor 4 orang Pak tujuannya. Gitu loh. Saya nggak mau baca jadi biar 4 wakil aja Pak. Enggak apa-apa, data itu kan kewajiban undang-undang itu. Kewajiban PPATK melaporkan ke DPR. Pimpinan mohon diklarifikasi juga bahwa anggota DPR itu sama Pak. Pimpinan itu cuma pengatur lalu lintas. Jadi kita semua bertanggung jawab data itu dan kita semua berhak mendapatkan informasi. Setuju kawan-kawan? Setuju pimpinan. Itu nanti isinya aja. Sabar, yang penting sudah diterima dulu. Ini kalau boleh
teman-teman tahu, dari kemarin saya sudah minta, nggak dikasih. Nah sekarang sudah saya terima, nggak mungkin akan saya sembunyiin. Saya pasti kasih tahu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita lanjuti rapat nanti setelah Bapak dan Ibu kembali ke tanah air. Sebentar. Oke, kita akhiri. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Menko, Bu Sri Mulyani dan Ketua PPATK. Selamat sore. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.